dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kesempatan hari ini akan kita berikan atau kita dengarkan sama-sama kajian tradisi keilmuan di kalangan generasi salaf kepada Ustaz di Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Wa ba'du. Ihwa billah, bagian kaderisasi yang saya cintai, saya banggakan, teristimewa Ustaz Fathul Umam yang saya cintai, dan moderator yang belum kenal namanya saya cintai. Ya, alhamdulillah pada kesempatan waktu yang sangat diberkahi oleh Allah ini, yaitu waktu duha, kita dapat berkumpul dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan saya berharap bahwa ini bisa diagendakan dan dilaksanakan secara istiqomah. Ihwabillah, ada sesuatu yang kita rasakan di jamaah kita ini, khususnya keterkaitan atau perhatian beberapa ikhwah kepada keilmuan. Kita akui ini kita ini kurang atau gregetnya kurang. Kita banyak tersita dengan masalah politik, ya. Sehingga terkait dengan beberapa keilmuan ini kita suka keteteran ketika menghadapi beberapa saudara-saudara kita dari jamaah yang lain, gitu ya. Karena perhatian kita ini banyak pada politik. Untuk itulah Ustaz Fathul Umam pernah sedikit bicara dengan saya bahwa kita ini suka goyah, suka yang terkait dengan keilmuan yang ada pada jamaah kita ini ketika kita berhadapan dengan jamaah lain. Nah, untuk itulah ini dirasa penting acara ini, kajian ini untuk dilaksanakan. Ihwabillah, sebenarnya ini bukan hanya dirasakan di sini saja, di Pondok Aren pun demikian. Sekedar diketahui bahwa kegiatan saya sehari-hari itu adalah mengajar. Yang banyak itu di mengajar informal dari satu majlis ke majlis yang lain. Itu kegiatan saya yang banyak. Walaupun juga saya dosen di ada universitas, tapi banyaknya itu, dan memang saya menikmati kegiatan saya itu. Di Pondok Aren pernah diwacanakan bahwa karena kondisi yang sama dengan di sini, bahwa perhatian kita itu
banyak masalah kekuasaan, masalah politik lah, bukan? Maka ini terlupakan. Sehingga bagian kaderisasi di sana juga pernah membuat satu arahan bahwa ikhwah ini itu minimal menguasai atau paling tidak mengetahui, walaupun tidak secara mendalam, kitab Bulughul Maram. Dan pada saat itu ini agendanya bahwa sayalah yang akan menyampaikan hal itu. Tetapi belum sempat terwujud hal itu. Saya ada satu majelis dan memang di situ dibaca Bulughul Maram. Ya kalau seandainya memungkinkan, ikhwah itu datang saja ke salah satu majelis di mana saya mengasuh. Disitulah kita akan mengkaji kitab Bulughul Maram. Ini apa? Ini artinya bahwa memang ya sekali lagi tentang keilmuan ini kita sesuatu yang kalau kita katakan terbengkalai ya bukan mungkin terlalu ekstrim. Artinya kurang diperhatikan. Maka itu saya pribadi sangat mengapresiasi sekali kegiatan dari ikhwas semua. Iwabillah. Ini laptop saya lagi closing ini. Jadi lagi update. Saya memang sudah membuat ya semampu saya slide tentang bagaimana para ulama itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Iwabillah, jadi memang tidak ada satu kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kenikmatan seseorang yang sudah gemar akan ilmu. Orang yang gemar akan ilmu bisa melupakan apa saja, bisa mengorbankan apa saja. Mungkin antum semuanya pernah mendengar ada beberapa ulama yang karena mereka sedemikian asik pada ilmu pengetahuan, sampai-sampai mereka itu tidak menikah dalam hidupnya. Tidak nikah. Misalnya Imam Nawawi, dia tidak nikah. Lalu yang mereka asik, tetapi juga kalau seandainya mereka menikah, maka mereka akan tidak lagi asik ya, atau merasa terganggu dengan istri yang mendampinginya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi ketika beliau dikatakan mengapa enggak menikah, itu tadi. Karena konsekuensinya ketika seorang menikah, maka dia harus memberikan kewajiban kepada istrinya. Nah, karena itu dia tidak menikah. Dan kita bisa mengetahui dari petualangan Imam Nawawi dalam keilmuan, maka bila seandainya orang sekarang itu membandingkan usia beliau dengan kitab karangannya, itu secara logika itu nggak masuk akal. Secara logika nggak masuk akal. Mengapa? Karena umur Imam Nawawi ini salah satu saja. Umur Imam Nawawi itu 47 tahun. 47. Ya. Memang dalam riwayat yang lain 50-an. Katakanlah kita ambil yang 50-an ini. Tapi bila melihat kitab-kitab karangan beliau, maka buat ukuran orang sekarang itu tidak akan bisa menyamai prestasi Imam Nawawi. Dari seluruh keilmuan beliau karang buku, dari yang paling kecil misalnya Arba'in An-Nawawiyah. Antum kan ya mungkin beberapa hadis Arba'in itu apa? Ya. Saya ini tahadusan di 5 waktu dulu daurah syariah yang yang diajarkan oleh masyayikh dari Universitas Umayyah dari Syria. Dosen saya itu sangat
sangat bagus ketika mengajarkan kitab Arba'in Nawawiyah, sehingga kita semuanya ini dalam 2 pekan itu hafal Arba'in. Ya, lihat dari kitab Arba'in, ini hadis. Lalu misalnya kitab yang juga kita kenal, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu kan Imam Nawawi. Ini dalam hadis. Lalu beliau mensyarahkan kitab Sahih Muslim. Bayangkan, kitab Sahih Muslim dia syarahkan. Artinya kalau seandainya kita ingin membaca kitab Sahih Muslim, maka tidak akan utuh bila kita tidak melihat karangan Imam Nawawi kitab Sahih Muslim. Dalam fikih Imam Nawawi itu mengarang kitab namanya Al-Minhaj. Al-Minhaj. Kemudian disyarahkan kitab Minhaj ini oleh banyak ulama. Ya, oleh banyak sekali ulama. Sehingga ketika kitab Minhaj ini menjadi muara dari banyak kitab dalam mazhab Syafi'i. Muaranya itu kitab Minhaj. Lalu di dalam fikih juga beliau mensyarahkan kitab Muhadzab yang judulnya Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Nah, ini Imam Nawawi. Belum lagi yang lain. Maka itu umurnya yang hanya 50-an tahun dengan kitab-kitab yang dikarang sedemikian banyak, ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat tekun dalam mendalami ilmu dan mengarungi ilmu. Iwabillah, nah itu Imam Nawawi. Nah, kalau Imam Ibnu Taimiyah juga kita tahu sendiri, kalau dia kan sudah ulama kontemporer. Nah, jadi demikian memang ulama-ulama tersebut sedemikian tekunnya, mereka semakin asiknya ketika mereka mencari ilmu, dan tidak ada keasikan yang didapat oleh seseorang selain ketika dia merasa asik dengan ilmu pengetahuan yang dia. Iwabillah, yang akan menjadi bahasan kita sekarang adalah kesungguhan ulama salaf dalam mencari ilmu. Nah, kita harus bisa memetakan. Jadi untuk memudahkan, ulama itu dibagi 2. Yang pertama adalah ulama salaf, yang kedua adalah ulama khalaf. Ya, salaf itu adalah ulama terdahulu, kalau khalaf itu ulama kemudian. Nah, bagaimana ulama membagi ulama ini atau kurun ini itu menjadi 2 bagian antara ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi mudahnya gini. Mudahnya adalah ulama salaf adalah ulama yang hidup sampai 400 sampai tahun 400 Hijriah. Maka mereka yang hidup sampai dengan 400 Hijriah itu ulama salaf. Gitu ya. Itu ulama salaf. Sementara ulama yang hidup setelah tahun 400 Hijriah itu namanya ulama khalaf. Ya. Nah, dalilnya mana? Dalilnya terkait dengan ulama salaf ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khairul qurun qarni, tsumma la hidup. Inilah sebaik-baik zaman. Inilah sebaik-baik masa. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang mengiringi masaku, yaitu masa tabi'in, ya kan? Kalau masa sahabat berarti kan, kalau masa Nabi berarti kan dengan sahabat. Kemudian masa yang mengiringi masa sahabat, yaitu masa tabi'in. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum, kemudian masa yang mengiringi masa tabi'in, yaitu masa tabi'in. Jadi inilah yang dikatakan sebagai ulama salaf. Karena sahabat, karena tabi'in ini hidupnya yang itu terakhir kali adalah pada 400 tahun
Setelah itu tidak ada lagi tabi'in. Maka itulah pada masa itu disebut sebagai masa ulama salaf. Ulama salaf. Sementara setelah itu seperti itu pembagian yang mudah yang dilakukan oleh ulama. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa para ulama-ulama terdahulu, maka bila kita melihat misalnya, dulu kan keilmuan tidak berkembang seperti sekarang. Ya, dia itu terbatas pada misalnya pada hadis. Kenapa? Karena memang belum terkodifikasi kitab-kitab hadis. Yang menjadi konsentrasi mereka adalah dalil-dalilnya. Kalau Al-Quran mah apa? Jadi wabilah tanpa bermaksud bukan bermaksud saya ingin merendahkan ya. Artinya tanpa bermaksud menyepelekan pesantren, bukan itu sama sekali. Kalau dulu hafalan itu bukan ilmu. Jadi Al-Quran itu dihafal, itu bukan ilmu. Sekali lagi, jadi hafalan dulu biasa. Ya, jadi Imam Syafi'i kalau hafal 7 tahun, memang seperti itu anak-anak pada masa itu. Seperti misalnya anak-anak Palestina, mereka hafal Quran, itu bukan ilmu, gitu loh. Jadi memang ini adalah sebuah pengetahuan dasar. Ketika mereka masih kecil, mereka didorong oleh orang tuanya untuk hafal Quran. Ya, yang dihafal adalah Quran. Ini perhatian pertama. Jadi ketika masa dulu, ya misalnya banyak anak-anak hafal Quran, itu bukan bagian dari ilmu. Artinya adalah kalau sekarang bukan berarti misalnya hafal, tidak. Artinya tadi saya sampaikan bukan mengecilkan pesantren kami. Ini adalah merupakan pengetahuan, bukan pengetahuan. Artinya sebuah kondisi dasar. Seseorang itu memang hafal Quran, itu memang itu dasarnya seperti itu. Belum ilmu nih. Maka itu kalau kita membaca sejarah para ulama dulu, yang dicari itu bukan Quran. Kenapa? Karena Quran itu udah di dalam kepala. Quran itu udah hafal. Apa yang dicari? Yang dicari pada masa ulama salaf adalah hadis. Kenapa hadis? Karena hadis ini yang membawa itu tinggalnya tidak satu tempat, tinggalnya di berbagai tempat. Maka kalau kita baca misalnya ada ulama ke daerah Syria, lalu ke daerah Hijaz, Mekah Madinah, lalu ke daerah Baghdad. Ini kan negara-negara yang sekarang kalau kita lihat itu Syria, lalu Baghdad, lalu daerah Arab misalnya dari Arab, kemudian Yaman. Mereka seperti itu. Itu yang dicari hadis, bukan Quran. Kenapa Quran? Kenapa tidak Quran? Quran itu sudah hafal. Riwayat Quran itu hafal. Lagian Quran itu tidak perlu dicari riwayat. Kenapa tidak perlu lagi dicari riwayat dari Al-Quran? Karena Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat secara mutawatir. Dari sahabat kepada tabi'in secara mutawatir. Dari tabi'in kepada tabi'in secara mutawatir. Mereka tidak perlu mencari riwayat Al-Quran. Ya, mereka tidak perlu itu. Maka itu kan karena Al-Quran ini disampaikan secara mutawatir, maka dalalatul hurufnya itu qat'iyud dalalah namanya. Qat'iyud dalalatil huruf wasubut kalau Quran. Tapi hadis itu beda dengan Quran. Hadis itu kan riwayatnya bermacam-macam.
Ya kan? Nah, inilah yang menjadi konsentrasi para ulama dahulu ketika mencari ilmu di awal-awal. Ada masa sampai 400 Hijriah, tahun 400 Hijriah. Inilah yang dicari. Maka itu jangan heran Iqbal, seandainya kita melihat ulama-ulama hadis itu nggak ada yang dari Arab. Ulama hadis siapa yang dari Arab? Nggak ada. Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis yang 9, siapa yang dari Arab? Imam Bukhari itu dari mana? Dari Sofia. Ya, itu kan Bukhari. Ini dari sekarang itu wilayahnya wilayah Uni Soviet. Imam Muslim itu dari Khorasan. Nggak tahu sekarang daerah Khorasan itu daerah ya Kazakhstan gitulah. Lalu Imam Tirmidzi demikian. Imam-imam yang lain itu nggak ada mereka yang dari Arab. Cuma Imam Malik. Karena Imam Malik memang ulama Madinah. Jadi dia. Tapi pada umumnya ulama-ulama hadis adalah mereka berasal dari wilayah-wilayah yang jauh, ya, dari sumber hadis jauh. Maka itu kalau kita bayangkan dulu itu nggak ada, jangankan mobil. Motor aja nggak ada, sepeda aja nggak ada, Maka itu kalau antum misalnya nih pergi umroh atau haji, itu ada sepeda besar, ada yang bilang itu kan sepeda Nabi Adam, ya kan? Kalau mau ke Jeddah itu kan, ya ada sepeda besar, gitu kata sepeda Nabi Adam. Nah itu cuman nama dari orang yang namain orang Indonesia aja itu, karena saking gede, ya kan? Nggak ada sepeda segede itu, makanya namain aja sepeda Nabi Adam. Jadi sepeda nggak ada. Apa kendaraan yang mereka pakai? Onta. Bayangkan, jadi onta, ya, dari satu. Jadi kita ini atau saya ya, misalnya ketika menyampaikan ini merasa malu karena apa yang saya atau kita korbankan waktu kita untuk mencari ilmu itu nggak ada seujung kukunya dibandingkan ulama-ulama dulu. Dua pilar, jadi demikian. Jadi bayangkan dari Soviet, itu ke Madinah. Ya, itu Madinah pasti. Ulama-ulama hadis itu kan pasti ke Madinah, atau nanti ke Syria, atau nanti ke Mesir, nanti ke Baghdad, kan begitu kan? Ini rasanya, ya. Itulah kenapa kemudian Allah membuktikan kesungguhan dan keikhlasan ulama-ulama terdahulu itu abadi hasilnya. Lihat kitab Sahih Bukhari, karena mereka atau ulama-ulama dulu ini itu mencarinya dengan kesungguhan dan dengan keikhlasan, waktu, tenaga, keluarga menjadi korban. Kenapa? Karena hasilnya mereka kepada ilmu, ya, abadi. Dan mereka apa yang dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu, tidak ada sedikit pun niatannya untuk mendapatkan keuntungan dunia, nggak ada. Kalau seandainya ada, maka berapa uang yang dikumpulkan dari royalti dari karangan-karangan kita mereka? Beda sama sekarang. Ya, sekarang itu kan kalau ngarang buku, ya ada royaltinya itu. Kalau misalnya cetak ulang, ya jadi wabilah. Jadi ini terkait dengan jarak. Maka ulama-ulama terdahulu ini mereka membuktikan kesungguhannya dalam mencari ilmu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal
itu ketika mengarang kitab Musnad Imam Hambal. Musnad Imam Hambal, Imam Hambal mencari hadis sampai ke seluruh pelosok negeri Islam. Sampai ke seluruh pelosok negeri Islam. Seluruhnya dia cari. Kalau ada orang meriwayatkan hadis, maka dia kesana. Jadi seperti itu, Pak. Jadi inilah usaha dari ulama salaf. Kalau kita baca sejarah sangat-sangat luar biasa, dan sepertinya memang sangat pantas mereka ini adalah orang-orang yang tidak tertandingi karya-karyanya, karena usahanya juga luar biasa. Kita mungkin tidak membayangkan kalau sekarang, ya. Tapi ketika seseorang sudah mencintai dan sudah mendalami ilmu, maka semuanya itu yang lain bisa dikalahkan karena ilmu. Ibu bilang ini masih loading ya. Ya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Dalam kaidah fikih, sesuatu yang tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semua. Sebenarnya saya menyampaikan yang di sini ini. Enggak ada di sini. Enggak ada boleh. Saya bingung ini kenapa pas tadi saya matiin ini mesti diinstal, diupdate gitu. Ya udah, la tusirham maqudiriyatun, jangan terlalu dirisaukan. Ya, memang sudah ketentuannya begitu. Ya, jadi mau bilang artinya nanti insya Allah sambil menunggu saya akan sampaikan beberapa sejarah dari para ulama ketika mereka mencari ilmu dan ilmu. Kalau di kalangan pesantren itu ada satu kitab yang wajib dibaca, wajib dalam tanda kutip ya. Namanya Ta'limul Muta'alim. Ta'limul Muta'alim. Ini kitab wajib dibaca. Ya walaupun ya banyak hal yang oleh ulama juga ada yang diberi catatan gitu ya. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dikatakan dalam sebuah syair, ala la tanalul ilma illa bisita. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mendapatkan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an majmu'i habibayali. Aku akan menyampaikan kepada kamu dengan rincian, dengan penjelasan. Apa yang 6 yang menjadi syarat seseorang itu mendapatkan ilmu? Zakain. Yang pertama adalah cerdas. Ini orang kalau ingin mendapatkan ilmu, dia harus cerdas. EQ-nya itu ya memang cerdas. Nah, kan kalau kita lihat ulama-ulama dahulu itu adalah mereka yang cerdas-cerdas. Imam Syafi'i itu kecerdasannya dari semenjak usia 13 tahun itu udah kelihatan. Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik di Madinah, ya, itu sudah hafal kitab Al-Muwatta. Jadi bayangkan, ketika mau ngaji ke guru yang mengarang kitab Muwatta, dia sudah hafal. Nah, kalau kita luar biasa. Lalu ketika Imam Syafi'i datang, sebelum datang dalam riwayat, ketika Imam Malik sedang mengajar, datang Imam Syafi'i. Masih kecil, 13 tahun. Pada saat Imam Syafi'i datang, pengajiannya dihentikan. Jangan ngaji, kita sampai sini aja ngajinya, kata Imam Malik. Murid-muridnya heran. Kenapa kok kita lagi ngaji, asik-asik ngaji, ada bocah datang ngaji berhenti? Ada anak kecil datang berhenti.
Akhirnya Imam Malik bilang, ketahuilah, anak ini ya kamu yang kamu anggap dia masih kecil, dia mengajukan 300 pertanyaan kepada saya, dan saya hanya baru bisa menjawabnya 8. 300 pertanyaan yang diajukan, yang baru bisa dijawab oleh Imam Malik adalah 8. Jadi untuk itulah saya ingin berdiskusi dengan anak ini. Jadi ngaji berhenti dulu. Jadi zakat. Jadi kita nih, ya, kalau maaf ini kalau seandainya ingin ingin menjadikan anak-anak kita, misalnya anak-anak yang gemar ilmu. Kalau dulu kan orang itu anaknya dimasukkan pesantren itu yang bandel, yang di sekolah di sini dikeluarin dulu. Ya akhirnya udah, lu masuk pesantren dah, gitu kan. Bagaimana mau jadi ulama yang benar begini? Di sini sekolahnya maaf, IQ-nya rendah, nilainya merah, nggak cerdas. Yang seperti ini lalu baru dimasukkan pesantren. Alhamdulillah sekarang tidak. Sekarang itu orang tua banyak yang memasukkan anaknya di pesantren, dan memang bukan karena itu, tapi memang karena pendidikan di pesantren yang diharapkan bisa membentuk karakter si anak. Itu beda dulu dengan sekarang. Kalau dulu umumnya begitu, sekarang tidak. Jadi zakat ini mutlak, ya, sebagai syarat di mana seseorang harus mendapatkan ilmu. Cerdas ini. Dua pilar. Kecerdasan ini dari Allah. Ya. Tetapi kecerdasan ini bisa dimaksimalkan oleh seseorang dengan cara orang tersebut meninggalkan maksiat. Jadi seseorang itu bisa cerdas, ya, bisa mudah mendapatkan dan memperoleh ilmu dengan catatan bahwa dia meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya seperti Imam Syafi'i itu kan gurunya banyak. Dia pernah bertanya kepada Waqi itu Imam Waqi, salah satu gurunya. Aku mengadu kepada Imam Waqi, syekhku, guruku, tentang buruknya hafalanku. Syakautu an Waqi, ya, bisui hifzi. Aku pernah mengadu kepada Imam Waqi, mengapa hafalanku buruk? Padahal umur 7 tahun hafal Quran, tapi mengatakan hafalannya buruk. Pak Arsyadani, maka Imam Waqi mengarahkan kepadaku, ya kan, agar aku antarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Mengapa maksiat harus ditinggalkan? Agar hafalan mudah, agar ilmu yang disampaikan itu cepat masuk. Fa innal ilma nur wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi cerdas, nah itu kan dengan juga bisa, ya, dengan cara memaksimalkan kecerdasan dengan meninggalkan maksiat. Menurut pengetahuan, Allah bilang itu kan kemaksiatan, itu akan mengganggu konsentrasi seseorang. Misalnya, saya pernah baca satu tulisan, mengapa sih gambar-gambar porno, gambar-gambar yang tidak layak dilihat oleh anak-anak kita itu memang seharusnya kita keras untuk melarangnya. Karena ketika seseorang sudah melihat hal itu, anak-anak itu, atau bahkan bukan anak-anak, orang tua melihat itu, maka dia senantiasa akan teringat. Dan ini tentu saja akan mengganggu konsentrasi dia akan ilmu atau pelajaran yang sedang dia tuntut. Ini maksiat. Ini yang pertama nih, ilmu itu yang bisa didapat dengan zakat. Itu artinya kalau bahasa Betawi itu getem. Getem. Betawinya nggak tahu.
Goyang mah beda. Ya, getem itu ya getem. Rakus. Kalau rakus kan konotasinya jelek. Kalau rakus itu misalnya apa aja dimakan semuanya, nah itu. Tapi untuk rakus yang baik itu namanya kires. Ya, untuk apa namanya rakus yang baik itu kires, gitu. Bukan haus, kalau haus mah emang orang yang menuntut ini memang haus terus. Tapi ini memang dia pokoknya nggak ada misalnya satu ilmu yang misalnya yang dia bisa cari dia atau yang bisa dia dapat, dia tidak merasa lelah, dia bisa mengalahkan apapun demi mendapatkan ilmu. Jadi rakus. Ya, bagus. Ya, jadi rakus. Getem. Ini yang kedua. Zakain wa hirsin. Yang ketiga adalah wastibarin, sabar. Yang ketiga. Jadi kalau untuk dapat ilmu, zakain, dia harus cerdas. Ya, jangan IQ-nya yang jongkok. Yang kedua adalah wahirsin, dia harus getem, harus rakus. Yang ketiga adalah wastibari, dia sabar. Karena ilmu itu memang tidak bisa didapat serta-merta. Dia butuh proses. Butuh proses. Bahkan ada cerita, ini sekedar cerita. Di dalam mazhab Syafi'i ada dua nama Ibnu Hajar. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama hadis. Makanya beliau yang mengarang kitab Bulughul Maram. Ya, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah ulama hadis, ulama fikih. Jadi beda, ya. Nah, ceritanya ini Ibnu Hajar, Ibnu Hajar yang mana nih? Ya, atau bapaknya atau apa? Ada cerita bahwa Ibnu Hajar ini dia menuntut ilmu sudah sekian lama, tapi beliau merasa ilmunya tidak bertambah secara signifikan. Akhirnya beliau merasa putus asa. Tapi putus asa ini artinya merasa kecewa. Ini kok sudah nuntut ilmu sungguh-sungguh, ya, tapi ilmu yang didapat kok tidak seberapa, belum dapat semua, belum banyak semua, belum banyak yang didapat. Akhirnya dia pergi ke satu bukit. Nah, di bukit dia melihat ada batu yang bolong. Kenapa batu bolong? Karena secara kontinu diteteskan oleh air atau menetes air di batu tersebut. Akhirnya kemudian dia berpikir, maka akhirnya dia sadar dengan apa yang dilihat. Nah, itulah kemudian dia gelarnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu anak batu, ya kan? Hajar itu kan batu, artinya hajar aswad, batu hitam. Nah, itu seperti itu. Jadi proses mendapatkan ilmu itu tidaklah pendek. Dua pekan, 1 bulan. Jadi misalnya Ustaz, ya nanti yang akan didapat yaitu akan kalah dengan orang yang selama sepekan mereka 7 kali mengkaji. Kalau orang Cina itu dalam berusaha begini, orang Cina nih, kita ini tidak
berusaha lebih keras dari mereka. Itu orang Cina tuh. Antum bisa baca buku Prinsip Dagang Orang Cina. Makanya itu kalau seandainya dia baru buka toko, perhatiin. Itu yang dimakan bubur kalau sarapan. Ya, sarapannya bubur. Ada banyak saya perhatikan. Kenapa? Karena memang keuntungannya yang didapat kalau awal-awal ini sedikit mungkin yang dia makan. Kalau kita kan untung berapa nih, 1 juta. Ya. Belum ajak teman-teman. Katanya yuk kita makan. Benar sih. Kalau misalnya begitu masih bagus itu. Ya kan, nikmat. Lalu tadi kan diajak teman-temannya, itu masih bagus. Tapi tidak kalau dalam bisnis itu enggak boleh begitu. Ya. Jadi ala kulli hal, tapi yang apa ini kan nanti di di majelis lain kan bisa terus bicara. Ya, sabar. Menuntut ilmu itu harus sabar. Jadi dapat ilmu itu harus memang berdarah-darah, nggak bisa gratis. Yang selanjutnya adalah uang, bekal. Ini nggak bisa tidak. Karena apa? Itu diperlukan karena dulu kalau kita lihat itu ulama mencari ilmu bukan di tempatnya tinggal, tapi di tempat-tempatnya yang jauh. Karena itu tidak bisa dinafikan adanya ongkos. Tidak bisa dinafikan. Ya minimal beli kitab, minimal. Orang itu kalau seandainya sudah asik dengan ilmu, maka ilmu yang satu akan menarik ilmu yang lain. Kenapa? Karena ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Orang kalau sudah germal ilmu, kitabnya nggak mungkin sedikit. Kitabnya pasti banyak. Padahal belum tentu semuanya dibaca. Paling dibaca untuk topik-topik tertentu yang sedang dibahas, itu aja. Siapa yang membaca Majmu' Syarah ada 17 jilid, ya kan? Siapa yang membaca Syarah Imam Bukhari misalnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Fathul Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mensyarahkan. Siapa membaca itu? Tidak. Paling ada topik-topiknya. Coba kita lihat syarahnya Ibnu Hajar. Saya mau membaca misalnya Syarah Nawawi, tidak ada. Tapi itulah ilmu baru didapat ketika orang memang menyediakan ongkos. Bukan hanya untuk belajar, tapi sekarang itu beli kitab banyak. Dan sekali lagi, tandanya orang gemar akan ilmu, bukunya banyak, terlepas apakah buku itu dibaca atau tidak. Karena paling tidak ketika dia membeli buku itu, ada yang dia cari dalam satu bab atau dalam satu pasal, sehingga dia perlu. Maka dia cari, maka dia beli. Gitu. Ya. Imam Malik kalau kita baca sejarahnya, itu pernah menjual tiang penyangga depan rumahnya. Dia jual tiang buat ongkos nyari ilmu, buat ongkos nyari hadis. Ya. Yang penting rumahnya gak rubuh. Jadi rumahnya gak rubuh. Sampai seperti itu Imam Malik. Coba bilang, jadi ini, bulgok. Nah, kemudian yang kelima adalah ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Irsyadul Ustad. Irsyadul Ustad itu arahan, ya, arahan guru. Jadi guru itu kan seperti dokter, dia tahu makanan dari atau obat untuk si pasien, maka dia tahu. Nah, kalau seandainya dosisnya terlalu tinggi, bukan malah pintar, malah belinger.
menarik itu. Fathul Qorib. Ya, Fathul Qorib syarahnya mata takrib. Atau dia bisa membaca Al-Ghayat wa Takrib. Maaf, At-Tarhib wa Tarhib mata takrib. Tapi Tarhib wa Tarhib adalah matan takrib tapi dalilnya hadis-hadis. Kalau tadi kan mata takrib, lalu Fathul Qorib syarah tanpa ada dalil hadisnya. Tapi kalau At-Targhib wa Tarhib dia ada juga hadisnya. Nah, sudah selesai, lalu naik. Apa yang dibaca? Yang dia baca misalnya setelah Fathul Qorib dia membaca Fathul Mu'in. Ini di pesantren ya. Di pesantren. Lalu setelah misalnya baca Fathul Mu'in, apa yang dibaca? Fathul Wahhab. Setelah ini santri dipersilahkan untuk membaca kitab-kitab yang lain karena dasarnya dianggap sudah cukup. Karena kitab-kitab yang lain itu pengkayaan atas keilmuan yang sudah dimiliki. Kalau seandainya dia melihat, ya, kan ini kan dasarnya nih. Nanti ketika dia misalnya membaca Al-Muhalla misalnya, Al-Muhalla itu dalam mazhab Daud Adz-Dzahiri. Ya, dia sudah tahu, oh ini pendapatnya beda dengan pendapat ini, gitu ya. Atau misalnya kalau yang Muqarronah itu dia paling rendah kitab Muqarronah itu misalnya kita Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd. Itu kan fikih Muqarronah tapi masih pembahasannya sederhana. Pembahasannya belum mendalam. Kalau seandainya dia mau meningkat lagi pembahasan yang lebih mendalam fikih Muqarronah, dia bisa membaca Al-Majmu' atau dia bisa membaca karangan Ibnu Qudamah. Ya, saya karangan Ibnu Qudamah. Nah, seperti itu. Itu seperti itu tuh karangan. Jadi kalau ada orang misalnya belum membaca dasar sudah lompat, ini suka-suka itu tidak akan mantap. Karena dasarnya tidak ada. Nah inilah yang sekarang banyak terjadi. Orang itu tanpa dasar, tapi kemudian ketika diajarkan sebuah ilmu, maka langsung lompat, langsung ke Muqarronah, gitu ya. Nah ketika seseorang, kenapa sih? Apakah itu tidak boleh? Boleh aja, boleh aja. Cuma begini, kalau seandainya anak SD diberikan pelajaran anak kuliah, itu kan kurang tepat. Walaupun kemudian dia bisa paham, gitu ya. Walaupun kemudian bisa paham, tapi tidak lebih bagus kalau seandainya mereka sudah mendasari. Kalau seandainya membaca fikih Muqarronah, ya jangan langsung yang tinggi, yang bawah dulu. Ketika kan apa? Tidak seluruh argumentasi yang disampaikan pada pembahasan yang lebih tinggi itu mencantumkan apa yang ditulis di kitab di bawahnya. Tidak selalu. Kenapa? Karena asumsinya begini, ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang namanya mutawalat, kitab-kitab yang panjang bahasanya, itu menganggap bahwa mereka yang membaca kitab-kitab mutawalat itu dianggap sudah makhum kitab-kitab yang ada di bawah, ya. Jadi kalau kitab-kitab yang berjilid-jilid, asumsinya mereka yang membaca kitab berjilid-jilid itu sudah paham dengan kitab yang ada di bawah. Misalnya ginilah, jangan kita langsung membahas kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jangan baca itu dulu sebelum membaca Al-Fiqhu Alal Madahibil Arba'ah. Itulah, gitu ya.
baca dulu itu kitab Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Itu aja 4 jilid. Ya kan? Nanti kalau membaca Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh ini enak. Kenapa? Karena sudah ada dasarnya. Tidak semua yang ditampilkan oleh kitab di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh wa Ba'du ini itu mencantumkan apa yang ada di dalam kitab Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah gitu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, itu yang keberapa? Kelima. Yang kedua adalah waktu zaman. Ini ada keterkaitan, punya kaitan erat dengan wastibar. Wastibar ini tadi kan sabar. Ya, sabar itu ya bukan terkait hanya pada zaman, tapi juga pada kondisi. Jadi dia misalnya dalam kondisi apapun itu tetap istiqomah. Itu misalnya sabar. Tapi tuli zaman ya ini pada terkait dengan waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan. Jadi lebih umum, lebih khusus ya. Kalau tuli zaman hanya untuk waktu, kalau tiba ini untuk bukan hanya waktu tapi juga yang lain. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu akan banyak rintangannya. Ya, akan ada aja cobaannya. Ya, seperti itu. Tidak ada satu kebaikan yang mudah dan lancar tanpa ada hambatan itu enggak ada. Jadi ini di dalam kitab Ta'limul Muta'allim untuk mendapatkan ilmu. Iwa bilang berapa ini? 10 ya. Ini sampai detik ini pun ini laptop belum bisa dibuka. Jadi mohon maaf nggak bisa ditampilkan. Mungkin sudah ada sedikit gambaran tentang bagaimana ilmu itu bisa didapat, bagaimana upaya-upaya dari para ulama yang telah berusaha sedemikian keras dan mereka mewariskan ilmu buat kita. Kita ini sekarang tentu saja tidak membutuhkan upaya sekeras mereka. Kenapa? Apa yang kita mau sekarang sudah bisa kita dapat dengan lebih mudah. Ya, sudah bisa kita peroleh dengan lebih gampang. Ya, tidak perlu usaha yang keras seperti mereka. Ini usaha yang lebih mudah saja. Kadang-kadang banyak yang tidaklah mau. Banyak yang tidak mau. Baik, inilah sebagai mukadimah. Ada banyak asatid yang kita miliki, punya kafaah syar'iyah yang sangat mumpuni ya, yang bisa kita ambil ilmunya. Saya lupa namanya. Ada dulu ulama salaf juga, dia itu begini dibilang, saya pernah di Mesir dan saya tidak meninggalkan Mesir kecuali seluruh ulama Mesir saya sudah ambil ilmunya. Lalu saya pindah ke Syria, saya tidak
pindah dari Syria kecuali seluruh ilmu ulama Syria sudah saya ambil ilmunya. Saya pindah ke Hijaz, ke Mekah Madinah. Demikian juga saya tidak meninggalkan Mekah Madinah kecuali seluruh ilmu dari ulama Mekah Madinah saya sudah ambil ilmunya. Ya, sama seperti itu. Kita ini nggak ada apa-apanya dia. Baik, Ibu Bila, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan sebagai bagaimana. Ya. Nanti jawab. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Haji Muhammad Saman untuk memperdalam sakofah kita terhadap materi yang disampaikan pada hari ini. Maka kami beri kesempatan kepada jamaah ikhwan dan akhwat untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita yang ada di depan. Kepadanya kami persilakan. Ya, kepada ikhwan dan akhwat fillah yang ingin kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Burhan dari Majelis Saudara Ibu yang di BP oleh Ustaz ini. Saya ingin menanyakan tentang hal yang pertama, yaitu bagaimana apa yang perlu dipersiapkan pertama kali untuk menuntut ilmu. Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami beri kesempatan lagi kepada dua penanya. Dari Ahmadnya boleh tertulis juga, Pak Jajan dibantu. Boleh ditulis, nanti saya bacakan. Tulis namanya juga. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Rita. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa ilmu itu kan berasal dari Allah, yang
dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan cahaya Allah itu. Kalau kita lihat di masyarakat kita dewasa ini ya sekarang dan dulu juga kayaknya seperti itu. Kebanyakan kenapa ya kok orang-orang yang mendominasi ilmu terutama sains dan teknologi Pak itu kebanyakan dari orang-orang non-Islam ya, mayoritas Yahudi Pak ya, seperti itu yang banyak kita tahu ya. Jadi ketika ada penemuan-penemuan itu dipublikasikan, itu adalah hasil temuan dari orang-orang Yahudi. Itu kalau merujuk ke yang tadi Pak, itu banyak di mana Pak? Seperti itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, masih kami berikan lagi kepada satu penanya. Ya, silakan Ibu. Sebutkan namanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syara. Yang mau saya tanyakan adalah, tadi Ustaz menyampaikan bahwa ketika kita ingin memiliki ilmu harus memiliki dasar. Jangan sampai dikatakan bahwa manusia tidak memiliki dasar. Yang saya ditanyakan adalah tahapan ilmu yang tepat, yang kalau tadi Ustaz menyampaikan dalam bahasa Arab ya, jadi agak kurang bisa dimengerti ini untuk tahapan-tahapannya, agar kalau di bahasa pendidikan kan khawatirnya ada tahapan perkembangan yang hilang gitu ya. Nah kalau untuk ilmu itu agar tidak terjadi tahapan-tahapan yang hilang, itu seperti apa tahapannya? Mohon disampaikan dalam terjemahan Indonesia. Jadi biar tahu dan bisa dikatakan bahwa manusia itu memiliki dasar ketika dia ingin ada keinginan untuk menambah ilmu, agar terlihat bahwa oh ya dia tahu dasar ilmunya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas antusiasme Iwan dan Pak Firman. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menuntut ilmu yang menjadi prioritas utama? Kemudian dari pertanyaan kedua, tadi Ustaz bilang bahwa orang yang diberikan ilmu oleh Allah adalah orang pilihan. Tetapi kenapa dalam temuan-temuan ilmu pengetahuan teknologi misalnya, ini yang banyak menjadi penemu, menjadi pembawa perubahan adalah orang-orang Yahudi. Yang ketiga, tadi mungkin ada yang kurang jelas karena mungkin penjelasannya atau istilahnya dalam bahasa Arab. Jadi tahapan-tahapan yang seperti apa agar ilmu yang kita ingin capai, yang ingin kita raih tadi mencapai sasaran, kira-kira seperti itu ya. Demikian Ustaz, mohon disampaikan. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab. Yang pertama, yang perlu dipersiapkan untuk menuntut ilmu. Jadi, yang pertama adalah kita harus menumbuhkan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita harus menjadi orang yang lebih baik. Dan untuk menjadi orang yang lebih baik itu harus dengan ilmu. Lebih baik dalam segala hal. Apakah itu terkait untuk ibadah kita, ataukah itu terkait dengan hubungan kita kepada manusia, ataupun misalnya untuk diri kita pribadi, bagaimana seharusnya kita bersikap. Nah, kondisi inilah yang harus mendasari kita sehingga kita menjadi orang yang merasa perlu kepada ilmu. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Satu. Jadi ini yang harus menjadi perlu kita persiapkan. Kita harus menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua adalah kita
menuntut ilmu dalam rangka beribadah. Ini dua. Karena menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Enggak ada orang muslim ada Ustaz. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib atas setiap orang Islam. Walaupun kemudian ala kulli muslimin, terhadap setiap muslim, bukan berarti yang muslimah, enggak. Karena banyak sekali hitop, yang dihitop adalah laki-laki, tapi juga termasuk di situ adalah wanita. Yang dihitop adalah ikhwan, tapi juga termasuk akhwat, gitu. Tidak mesti disebutkan dua-duanya. Jadi itu untuk ibadah. Jadi ini yang juga harus kita. Jadi makanya itu orang yang menuntut ilmu itu disamakan dengan orang yang berjihad. Orang yang wafat di saat dia menuntut ilmu, maka wafatnya sebagai mati syahid. Ini makhluk ibadah. Adakah di dalam Al-Quran perintah untuk menambah sesuatu selain menambah ilmu? Ada? Enggak ada. Yang ada itu adalah Rabbi zidni ilman. Yang dianjurkan, yang diajarkan adalah agar kita berdoa. Yang ditambah kepada kita adalah ilmu, bukan harta. Ya. Nah itu. Jadi kita mau ibadah, kita mau memperbaiki diri, inilah yang harus menjadi dasar bagi kita ketika kita menuntut ilmu. Nah, itu paling minimal ya. Dalam rangka kita ingin memperbaiki diri dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya. Baik perintah dalam Al-Quran, yaitu Rabbi zidni ilman, maupun perintah dalam banyak hadis. Nah ini satu pertanyaan dari saudara Nurhan. Yang kedua untuk kita, mengapa yang mudah menghasilkan temuan-temuan ilmiah adalah orang kafir? Gini, ilmu itu ada dua macam. Yang kedua, yang pertama adalah ilmu syar'i, ilmu syariat. Yang kedua adalah ilmu kauni, ilmu tentang alam. Ilmu syar'i ini ada bentuknya tekstual. Ada nasnya, baik nas Al-Quran maupun nas apapun yang ada yang ada teksnya, dan berdasarkan hal itu kemudian dinisbatkan menjadi syariah. Jadi katakanlah ilmu syariah gitu ya. Dan inilah yang hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meninggalkan maksiat. Dia akan diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia ketahui dan dia amalkan. Disinilah kemudian ada ilmu laduni namanya. Ilmu laduni itu ilmu yang memang dikasih sama Allah. Ini siapa saja bisa dikasih sama Allah, bukan istimewa, ini tidak. Yang penting kalau ada orang berusaha ingin mendalami ilmu syariah ini, maka dia akan dikasih oleh Allah. Maka itu ada riwayat, man amila lima amila, allamallahu bima lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, ilmu syariat, maka Allah akan mengajarkannya atas apa yang dia tidak paham. Ini naudzubillah, bukan ujub ya. Iwan wafatillah. Jadi ini, saya itu
Itu kan tadi sampaikan kegiatan yang paling banyak itu kan mengajar dari satu majelis ke majelis yang lain. Itu saya tidak bisa mengajar kecuali sebelumnya saya akan mutolaah. Walaupun yang saya akan ajarkan adalah sesuatu yang sudah beberapa kali saya sampaikan, tapi nggak bisa ketika saya ngajar kemudian ya udah dulu juga udah saya sampaikan, nggak begitu. Kita mutolaah lagi, kita lihat, ya, jadi seperti itu. Misalnya, ada satu kajian yang saya belum paham saat mutolaah. Ini tahadusan minimal ya. Ya maaf, afwan ini karena memang rujukannya bahasa Arab, gitu kan. Jadi bahasa Arab itu kan memang indah kalau kita pahami. Tidak bisa, dia punya zauk, dia punya rasa. Tapi subhanallah, pada saat misalnya saya menyampaikan, ketika saya berusaha, maka seringkali, bukan sekali dua kali, seringkali justru pada saat saya menyampaikan, saya paham dengan apa yang tadi saya nggak paham. Ya, saya merasa bahwa itu adalah merupakan karunia dari Allah. Bukan hanya ketika mengajar, ketika juga seringkali misalnya pada kondisi kejepit begitu atau apa, kita disuruh menyampaikan suatu, aduh ini gimana? Tapi seringkali last minute langsung kita tahu. Nah, begitu. Nah, ini ilmu syariah. Ini yang akan Allah kasih. Nah, yang kedua adalah ilmu kauniyah, ilmu tentang alam, yaitu Allah, yang tadi namanya syariatullah. Ya, yang tadi namanya syariatullah. Yang kedua namanya sunnatullah. Nah, syariat Allah ini sudah ada nasnya. Ya, ini syariat, ilmu syariat. Yang kedua sunnatullah. Jadi sunnatullah ini hukum Allah. Semua ilmu yang ada di luar yang Allah naskan hasil. Siapa yang belajarnya giat, maka dia akan pintar. Siapa yang teliti, maka dia akan cermat. Kan gitu kan? Nah, seperti ini. Ini merupakan area yang dibuka bukan hanya orang Islam, tapi juga buat orang non-Islam. Bukan hanya untuk orang yang taat, tapi juga untuk orang yang maksiat. Lah kalau orang Tionghoa misalnya, dia lebih banyak hartanya, bukan salah Allah kasih harta, karena dia lebih sungguh-sungguh. Kalau ada peneliti orang kafir yang kemudian mereka lebih banyak menemukan hasil-hasil penelitiannya, menemukan banyak temuan-temuan, bukan salah orang Islam. Karena di negara kita bukan mungkin peneliti tidak atau kurang dihargai, di sana dihargai, sehingga ketika ingin meneliti mereka semangat. Banyak sekali peneliti kita ketika belajar di luar negeri nggak pulang ke Indonesia, misalnya di Malaysia, Jepang, itu sangat-sangat dihargai, ya, tapi kurang dihargai di sini. Nah, jadi itu dia mau maksiat, ya bukan urusan Allah, karena ilmunya bukan ilmu syar'i, tapi ilmu kauni. Ya Bu ya. Nah, jadi jangan heran. Makanya kalau seandainya justru ilmu kauni pun ya yang menemukan hal ini adalah orang muslim yang soleh, maka itu sebaik-baik ilmu. Karena dengan ilmu tersebut akan memberikan maslahat. Sama dengan harta. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang mukmin yang soleh. Karena hartanya untuk maslahat. Jadi itu. Ya. Nah, jadi kenapa? Ya tidak aneh. Tapi mereka kan tidak ini. Mereka yang punya ilmu kauni. Yang ketiga, tentang tahapan-tahapan ilmu yang tahapan-tahapan yang tepat menentukan. Jadi gini,
Ini saya memudahkan begini. Orang itu kan ada tiga kelompok dilihat dari kapasitasnya untuk mengetahui ilmu. Yang pertama adalah mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang bisa mengistinbatkan hukum sendiri. Dia dari nas. Saya contohkan gini. Nabi itu apa yang dilakukan itu tidak senantiasa dia katakan ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini hukumnya mubah. Tidak begitu. Ya, tidak selalu apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada hukumnya. Jadi hukumnya ini belum ada. Siapa yang mengetahui hukum ini, itulah mujtahid. Lewat ijtihad yang dilakukan, syaratnya banyak. Oke, ini mujtahid. Yang kedua namanya mutabi. Mutabi adalah orang yang ikut. Dia memakai konstruksi berpikir mujtahid, tapi dia tidak menghasilkan hukum. Hukumnya dia ketahui, dalil bagaimana dia mengambil dari mujtahid yang mengistinbatkan hukum, dia tahu. Oh, begini. Kenapa hukumnya begini? Mujtahid ini cara mengistinbatkan hukumnya begini, cara beristidlalnya begini, mengambil konklusi dari sebuah nas seperti ini jalannya. Karena boleh jadi antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lain itu beda mengambil sebuah konklusi dari nas. Kan banyak banget hadisnya satu, tapi konklusi hukumnya berbeda. Contohnya gini. Nah, ini contoh aja. Kalau kita sholat masbuk, ya, ini kita sholat masbuk. Rokaat yang kita bersama imam, apakah rokaat pertama, apa rokaat terakhir? Itu hadisnya satu, tapi ulama beda. Ada yang mengatakan itu rokaat pertama buat si masbuk. Tapi dia melanjutkan dan rokaat yang dia kerjakan adalah rokaat yang pertama, karena yang tadi itu yang dia ikut dengan imam rokaat kedua. Contohnya ginilah, yang enak. Kalau kita sholat id, ya itu kan ada takbir ziyadah namanya. Setelah takbiratul ihram itu kan 7 kali di rokaat pertama, 5 kali di rokaat kedua, gitu kan? Ada makmum masbuk. Dia ikut imam pada rokaat kedua, berarti takbir ziyadahnya kan 5. Ini beda. Kalau seandainya itu merupakan rokaat, maka nanti ketika dia bangun setelah imam salam, dia rokaat takbirnya 7 kali, karena yang tadi itu dia ikut dengan imam itu rokaat terakhir. Tapi yang mengatakan bahwa itu adalah rokaat pertama, maka ketika dia bangun seusai si imam ini salam, maka takbir ziyadahnya 5 kali. Itu hadisnya sama. Dan masalah ini itu banyak banget. Hadis itu kemudian istidlalnya bermacam-macam. Nah, seseorang itu tahu begini loh istidlalnya, tapi bukan dia sendiri yang beristidlal, tapi dia mengambil konstruksi berpikir dari mujtahid. Nah, itu mutabi. Nah, yang ketiga adalah muqallid. Muqallid itu yang taklid. Kagak tahu dalilnya, ya. Tapi dia ikut apa yang, pokoknya ikut aja, karena dia yakin bahwa yang mengajar adalah orang yang paham, yang mengajar adalah orang yang berilmu. Nah, gitu. Nah, sekarang kita nih mau berangkat yang mana? Kalau mujtahid nggak mungkin, maka minimal adalah mutabi, tapi juga ngerti dalil. Muqallid, tapi juga paham sedikit-sedikit dalil. Tidak perlu misalnya mengetahui bagaimana sebuah hadis, sebuah nas dalam Al-Quran, cara beristidlalnya nggak perlu. Kenapa? Karena umur kita
Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi ala kulli hal, yang penting saya sangat setuju kajiannya tematik. Apa yang menjadi kebutuhan kita, nah itu dibahas. Maka betul-betul itu adalah sesuatu yang wakil. Jangan membahas sesuatu yang di awal-awal, habisin waktu. Sementara umur kita sudah sekian lama, sudah sekian tahun. Jadi yang penting aja. Tapi kita mantap dalam, sehingga kalau seandainya nanti ada apa namanya sesuatu yang menggoyahkan kita mantap. Orang itu kan harus mantap kan? Orang itu kalau nggak punya ilmu itu pendiriannya suka nggak jelas, ya kan? Suka nggak mantap. Seperti ada cerita Nasruddin Hoja, mungkin ini pernah dengar. Suatu hari dia pergi ke pasar, ya, dia bawa keledai. Keledai itu lebih besar dari kambing, dari domba, tapi lebih kecil dari sapi, tengah-tengah. Lalu Nasruddin Hoja ini naiki keledai, anaknya nuntun. Kata orang sepasar, ini orang tua gak punya perasaan banget sama anak. Orang tua ini ya durhaka orang tuanya capek nonton keledai, anaknya naik keledai, gak punya pikiran ini anak. Nah, besoknya tuh keledai dia taikin berdua, anaknya sama bapaknya. Kata orang pasar, ini anak sama bapak dua-duanya dapet, gak punya pikiran keledai ditaikin berdua. Keledai itu ditaikin cuma satu orang, dua-duanya ditaikin. Besoknya keledai dia panggul berdua. Atau orang ini anak bapak gila. Lah keledai yang mestinya dinaikin, ini malah dipanggul. Itu nggak punya prinsip. Orang nggak punya ilmu itu. Kita tuh jangan. Itu. Ya kita tahu ya. Sesuatu yang lebih kuat dalilnya itu akan dipakai ketika misalnya yang itu kemaslahatannya tidak begitu masif. Kita memilih misalnya yang kurang kuat dalilnya tetapi masif kemaslahatannya, bisa seperti itu. Banyak kan? Jadi gitu ya. Kira-kira baik. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman masih kurang puas ya Ustaz ya, supaya nanti bisa datang lagi pada kajian-kajian berikutnya. Sebagai apresiasi dari kami, dari MC panitia, ingin memberikan kenang-kenangan kepada peserta aktif tadi. Kepada Pak Nurwan, silakan maju ke depan. Pak Ustaz suruh memilih, kita berikan hak untuk memilih yang pertama. Ya, yang sesuai kebutuhan. Tidak, jangan tiga-tiganya ya. Ini disponsori oleh Nuris TV. Mungkin lebih dulu. Ya, terima kasih. Untuk kajian pada hari ini dan tanya jawabnya sudah kita selesaikan. Ya, kami mohon perwakilan dari satu orang jamaah pada konsepnya, waktunya dan lain-lain, dipersilakan.